Sobat Sosius, tahu nggak sih bahwa konflik tidak hanya mengenai pertentangan, akan tetapi konflik juga bisa mendatangkan kedamaian, seperti teori konflik menurut Lewis Acosser. Menurut beliau, konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan dengan sewajarnya. Halo Sobat Sosius, perkenalkan saya Frederikus Geri Harjung dari tim Lemon. Hai Sobat Sosius, perkenalkan nama saya Subiarti, saya dari tim Lemon. Hai Sobat Sosius, nama saya Switi Wulandari, saya dari tim Lemon. Ada kamera nih. Hai Sosius. Sosius. Nah, kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan untuk teman-teman sekalian sebagai Sobat Sosius, yaitu sebuah video di mana kami akan menunjukkan dampak positifnya atau dampak buruk ataupun dampak positif dari penggunaan teknologi dalam sebuah usaha. Pantau terus video kami, cek ya. Malam Mas. Ya, selamat malam. Ini kami dari Susu sendiri punya tugas untuk mengomentari salah satu usaha tentang hubungan teknologi. Kira-kira masnya ada apa enggak? Bisa Mas, ada ya. Ini sedikit ya. Dengan nama siapa ya? Saya Arya Wardana, biasa dipanggil Arya Mas. Saya ya. 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 Ke pertanyaan ini itu Mas Arya kira-kira berapa sih ya? Saya bekerja di sini sudah 4 bulan. 4 bulan lumayan lama ya. Iya. Nah, itu pemilik ini soalnya. Kalau untuk pemilik itu dari biasa dipanggil Fresh. Ya, sebelumnya terima kasih atas perhatian saya. Biar kita nggak membuang waktu, kali ini kita langsung ke pertanyaannya aja deh. Nah, yang pertama itu kami mau tanya kenapa sih Just Coffee menggunakan teknologi seperti ini gitu? Apa sih namanya Mas? Kalau ini namanya Mas ada grinder. Oh, grinder. Fungsinya untuk apa? Kalau ini biasanya grinder ini kami pakai untuk membuat kopi yang namanya adalah V60 Mas, atau biasa disebut V60 gitu. Ya. Nah, kalau untuk alasan penggunaan teknologi ini apa? Kalau untuk alasan penggunaan teknologi yang pertama memudahkan tadi Mas untuk pembuatan kopinya. Ya. Iya. Apakah efeknya pada kita itu juga ya? Iya, berefek Mas. Ada efeknya. Apa sih keunggulannya ini Mas? Kalau keunggulannya sih tergantung dari teknologinya sendiri Mas. Pak ya. Sebelumnya kalau untuk teknologi biasanya itu tergantung ya. Kalau misalnya kayak gini biasanya untuk ini yang udah standar yang ke bawah. Karena di atas ini masih ada lagi yang lebih tinggi lah. Mas, kenapa sih sekarang tuh permainan di kafe itu lebih banyak dilihat dari teknologinya? Kalau itu menurut pendapat saya ya. Iya. Kalau dari segi teknologi itu sebenarnya mempengaruhi. Yang pertama, kenapa adanya persaingan dari teknologi kan? Itu sebetulnya semakin bagus teknologi yang ada, itu maka semakin bagus juga kopi yang dibuat yang dihasilkan. Nah, kalau kita tahu dari penggunaan teknologi ini apakah sangat menguras biaya gitu? Atau dari segi tujuannya? Kalau untuk dari segi biaya ya lumayan sih, karena kan juga listrik mungkin lebih cepat habis karena pemakaiannya juga dari mesin kopi ini waktu juga sangat besar. Tadi kita kan hanya seputaran teknologi fisik ya. Iya. Nah, sekarang kan ini beralih ke teknologi seperti EDD ini. Nah, ini kan ada barcode QRIS ya. Nah, menurut Mas itu tanggapan atau pengalaman mungkin dari pelanggan-pelanggan yang menggunakan barcode QRIS ini, apakah mereka merasakan kesulitan atau gimana? Sebenarnya sih dengan adanya QRIS ini dulu kan juga ada musim COVID-19 kan. Nah, dengan adanya kami mengadakan barcode QRIS ini juga menguntungkan agar tidak terjadinya saling bersentuhan kan. Oh iya. Jadi agar juga lebih memudahkan transaksinya juga. Tadi nggak sempat tanya kan kayak bagian mana ya? Ya. Nah kalau ini maksudnya apa ya? Kalau ini alat untuk pembuatan espresso. Espresso. Espresso.
juga untuk ngestim susu biasa yang dipakai buat latte. Apa sih nama alatnya mas? Kalau ini nama alatnya Verativero. Iya. Kalau yang tiga sebelah ini Kalau ini sama seperti itu juga, ini namanya grinder. Cuman kalau ini dia memiliki green size yang berbeda. Kalau ini untuk pembuatan espresso sama biasanya dibuat untuk espresso sama buat latte art juga. Dan penggilingannya pun juga berbeda karena green size-nya berbeda. Nah, tadi kan kami sudah selesai teknologinya, misalnya ya, untuk mempercaya suasana, ketika itu mengamatkan, ya, amin nggak sih? Mungkin kami kan bukan barista ya, cuma kami pengen tahu aja belajar perjalanan gitu. Oke. Dan mungkin dari ini kopi-kopinya apa aja gitu, dan dari mana gitu. Nah, kalau untuk biji kopi yang ada di sini itu biasanya dipakai untuk pembuatan V60. Oh yang V60 ya pakai grinder ini tadi. Oh iya. Nah, jadi kalau untuk sama kopi di sini ada Colombia, oke, terus ada Foreign Ice. Jadi mas kayaknya pengetahuan yang kami dapat banyak nih. Terima kasih loh mas Arya. Terima kasih juga. Waktunya Ya. atas pengetahuannya, pengalamannya yang sudah share sama kami. Terima kasih juga sudah berkontribusi untuk kepentingan tugas kami ya mas. Terima kasih. Kaitan teknologi ini dengan teori konflik adalah ketika sebuah alat teknologi mengambil beberapa pekerjaan yang berulang-ulang, sehingga manusia terbebaskan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Selain itu juga bisa mengurangi tekanan atas upah secara besar-besaran karena teknologi akan mempekerjakan beberapa tugas tersebut. Jadi, kesimpulan dari video kami ini ialah di mana konflik ini bisa membuat manusia menciptakan sebuah inovasi baru dalam ranah teknologi untuk memudahkan dalam suatu usaha ataupun bisnis.